Ya udah di record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini dari kelompok kami akan membahas tentang teknik pengendalian penyakit, regulasi dan eradikasi yang disusun oleh Dipta Hernanda Putra dengan NIM akhiran 099, kemudian saya sendiri Kaisar Ahmad Chandran dengan akhiran NIM 100, kemudian ada Fadia Armanisa dengan NIM akhiran 101, kemudian ada Anissa Afifah Mustafa dengan akhiran NIM 102, kemudian ada Jidan Rizky Ananta dengan akhiran NIM 103. Kemudian dilanjutkan oleh pemaparan materi. Dipersilakan. Pengertian bakteri. Bakteri adalah organisme bersel tunggal yang secara kimiawi mencerna bahan organik dalam tanah menjadi komponen-komponen gizi yang lebih kecil dalam bentuk tersedia bagi tanaman tentunya tanah sebagai unsur padat penunjang pertumbuhan tanaman bagi petani. Tanah terbentuk karena adanya bakteri sebagai penyokong dan pendukung pertumbuhan tanaman. Usaha untuk memperoleh hasil tanaman yang maksimal, salah satunya dengan pengendalian hama dan penyakit. Pada pengendalian hama dan penyakit pada tanaman, sehingga saat ini petani cenderung meningkatkan takaran pemakaian pestisida sehingga berdampak semakin meningkatnya biaya produksi dan tingkat pencernaan tanah dan lingkungan. Dengan kesadaran baru di bidang pertanian, yaitu dengan penerapan sistem pengendalian hama terpadu, yaitu PHI, dengan cara memaksimalkan penerapan berbagai metode pengendalian hama secara komprehensif dan mengurangi penggunaan pestisida. Kemudian komponen PHI. Salah satu komponen PHI tersebut adalah pengendalian hayati dengan memanfaatkan bakteri antagonis. Bakteri-bakteri antagonis ini diantaranya selain dapat menghasilkan antibiotik dan siderofor, juga bisa berperan sebagai kompetitor terhadap unsur hara bagi patogen tanaman. Pengelolaan hama dilakukan dengan memadukan semua cara atau komponen pengendalian yang telah diketahui, termasuk pengendalian secara biologis, fisik, mekanik, cara bercocok tanam, hayati, kimiawi, dan cara pengendalian hama lainnya. Pengelolaan hama terpadu memfokuskan pada pencegahan jangka panjang dari hama dan kerusakan yang ditimbulkan melalui pengelolaan ekosistem. Dalam PHT, identifikasi hama secara tepat dan monitoring keberadaannya serta mempelajari biologi hama dan faktor lingkungan yang mempengaruhi akan sangat membantu menentukan cara pengelolaan dan waktu yang tepat untuk mengendalikannya. Pengelolaan penyakit tanaman terpadu atau PPTT juga memadukan semua cara pengendalian yang tersedia, seperti varietas tahan, pengendalian dengan cara bentuk teknis, pengendalian secara fisik, pengendalian biologi, dan pengendalian kimiawi dalam satu kesatuan pengelolaan, sehingga populasi patogen tetap ada di bawah ambang kerusakan ekosistem. Ekonomi. PPTT dilakukan dengan tindakan sistematis meliputi menggunakan varietas yang tahan atau toleran terhadap penyakit. Yang kedua, menyeleksi cara pengendalian secara biologi atau kimiawi yang efektif. Yang ketiga, menghindari kerusakan atau luka yang dapat menjadi jalan masuk patogen ke dalam jaring tanaman. Yang keempat, menggunakan benih atau bibit tanaman yang sehat. Menurut Kohar dan Gupta, dengan menerapkan PPTT akan diperoleh beberapa keuntungan antara lain
Yang pertama, memperoleh tanaman yang sehat. Yang kedua, mendorong pengelolaan penyakit berdasar biologi dan WUMINPU. Yang ketiga, mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Yang keempat, mengurangi kontaminasi air, tanah, dan udara. Yang kelima, melindungi kepunahan non-target spesies. Dan yang keenam, mengurangi kebutuhan pestisida. Cara untuk melakukan pengendalian tanaman, penyakit tanaman. 1. Regulasi. Regulasi adalah mencegah masuknya patogen ke suatu wilayah pertanaman. Regulasi dari penyakit tanaman meliputi tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencegah masuknya patogen penyebab penyakit, vektor, dan tanaman sakit masuk ke daerah di mana tanaman sedang tumbuh. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam regulasi meliputi melarang masuknya bahan tanaman yang mungkin mengandung penyakit, pemeriksaan bahan-bahan tanaman, serta sertifikasi bahan tanaman. Dan yang terakhir adalah karantina atau tempat pengasingan, tindakan pencegahan masuknya organisme pengganggu tanaman. Yang kedua ada eradikasi. Eradikasi merupakan tindakan mengeliminasi, menghancurkan atau menginaktifkan patogen penyebab penyakit setelah berada di suatu daerah, termasuk mencabut tanaman sakit, disinfeksi tanah dan peralatan yang digunakan, fumigasi, solarisasi, disinfektan. Tindakan eradikasi juga dimaksudkan untuk mengurangi populasi patogen pada tingkat tidak membahayakan. Cara ini termasuk tindakan kultur teknis dengan menghilangkan tanaman atau bagian tanaman yang sakit, rotasi tanam, menghilangkan gulma, inang alternatif, dan pencegahan investasi serangga vektor. Terima kasih. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di Spada. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.